Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin. Amma ba'd. Dua fase daripada bulan Ramadan tak terasa sudah hampir akan kita lalui. Gemuruh ajakan semangat untuk menggapai malam Lailatul Qadar sudah mulai silih berganti terdengar di telinga kita, yang tentunya juga menjadi satu tanda akan berakhirnya bulan Ramadan. 30 hari bukanlah waktu yang lama untuk kita beribadah, tetapi 30 hari adalah waktu yang begitu cepat dan sangatlah cepat. Hingga akhirnya saat ini kita sudah berada pada fase terakhir di Ramadan, yang sudah seharusnya saat ini menjadi puncak semangat kita untuk selalu beribadah dan selalu beribadah di bulan Ramadan. Yang sebagaimana telah kita ketahui bahwa di akhir-akhir Ramadan kita akan mendapatkan satu keistimewaan yang belum tentu umat lain dapatkan. Apa keistimewaan tersebut? Keistimewaan yang akan kita raih yaitu malam Lailatul Qadar. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara riwayat yang menceritakan tentang asal usul Allah menghadiahkan malam Lailatul Qadar adalah suatu kisah yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali ibn Urwah yang mengatakan bahwa dahulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang kisah 4 orang laki-laki dari kalangan kaum Bani Israel di masa lalu. Dulu mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala selama 80 tahun tanpa melakukan kedurhakaan, tanpa melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala barang sekejap mata pun. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan nama mereka, yaitu ada namanya Ayub, Zakaria, Hizkil ibnu Ajuz, dan Yusha ibn Nun. Tatkala Rasul bercerita, lalu para sahabat Rasulullah merasa kagum dengan amalan orang-orang Bani Israel terdahulu. Akhirnya datanglah Jibril kepada Nabi Muhammad dan berkata, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, ajibat ummatuka min ibadati haula'in nafar 80 sana." Umatmu merasa kagum dengan ibadah mereka selama 80 tahun. Lam ya'suhu tarfata'in. Dan selama 80 tahun itu mereka tanpa berbuat durhaka barang sekejap mata pun. Dan malaikat Jibril juga menegaskan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan hal yang lebih baik daripada itu untuk umat Nabi Muhammad, sehingga akhirnya malaikat menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadri khairum min alfi syahr. Yang artinya inna anzalnahu fi lailatul qadar, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Wa ma adraka ma lailatul qadar, dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Setelah mendapatkan firman tersebut, maka bergembiralah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang yang bersamanya saat itu. Inilah diantara salah satu keutamaan dari malam Lailatul Qadar yang dapat kita raih. Sebagaimana kita ketahui bersama, kita menyadari bahwasanya umur kita itu terbatas. Umur kita itu tidak panjang, maka janganlah kita biarkan berlalu begitu saja setengah daripada bulan Ramadan ini. Dan pada malam Lailatul Qadar banyak para malaikat turun karena keberkahannya yang banyak dan sangatlah melimpah. Dan para malaikat turun bersamaan dengan turunnya berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana mereka pun turun ketika Al-Quran dibacakan dan mengelilingi halaqah-halaqah zikir, serta meletakkan sayap mereka menaungi orang yang menuntut ilmu dengan benar karena senantiasa menghormati orang tersebut. Allah berfirman, "Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr." Pada malam itu
turun para malaikat-malaikat dan juga malaikat Jibril dengan izin Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur segala urusan. Bahkan jumlah malaikat yang turun pada malam Lailatul Qadar sangatlah banyak. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah pernah bersabda, "Wa innal malaikata tilkal lailata fil ard aktsaru min adadil hasa." Yang artinya, dan sesungguhnya para malaikat di bumi pada malam Lailatul Qadar jumlahnya lebih banyak daripada bilangan batu kerikil. Dan pada kata min kulli amrin, Al-Imam Mujahid mengatakan bahwa maksudnya adalah bahwa malam itu penuh dengan keselamatan. Bahwa malam itu setan pun tidak akan mampu berbuat keburukan dan melakukan gangguan pada malam tersebut. Dan pada malam itu juga semua urusan ditetapkan di dalamnya dan semua ajal serta rezeki telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejalan dengan firman Allah dalam surah Ad-Dukhan ayat 4, "Fiha yufraqu kullu amrin hakim." Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh dengan hikmah. Dan yang sering menjadi pertanyaan untuk kita semua, kapan malam Lailatul Qadar itu datang? Kapan malam Lailatul Qadar itu tiba? Maka untuk mengetahuinya kita ikuti anjuran daripada Sayyidatina Aisyah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taharrau Lailatul Qadar fil witri minal ashril awakhir min Ramadan." Carilah malam Lailatul Qadar pada malam-malam ganjil daripada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar sungguh tidak mudah. Karenanya tidak semua orang bisa mendapatkannya. Dibutuhkan usaha keras dan tidak kenal lelah untuk selalu meningkatkan intensitas ibadah kita, terutama pada 10 akhir di bulan Ramadan yang sebagaimana dipraktikkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh meningkatkan amal ibadahnya pada 10 terakhir bulan Ramadan melebihi di waktu yang lain. Oleh karena itu, marilah kita terus senantiasa menanamkan semangat, niat yang kuat agar kita bisa semangat menggapai malam Lailatul Qadar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan iman kita agar senantiasa semangat dan memaksimalkan ibadah kita, terlebih lagi di 10 hari terakhir Ramadan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan untuk kita agar dapat meraih malam Lailatul Qadar. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.